Halo guys, Halo guys. kami dari kelompok Barat sekarang ada di Gereja Redemptor Mundi. Sebelum terbentuknya Gereja Katolik Redemptor Mundi, umat mengikuti misa di Poliklinik Alma Karya dengan jumlah umat yang terbatas, yaitu sebanyak 200 orang. Setelah itu, dipindah ke Widya Dharma Dukuh Kupang yang kapasitasnya sekitar 400 orang. Pada tahun 1982, Gereja Redemptor Mundi diberi lahan yang digunakan untuk mulai membangun pada tahun 1988. Pada tahun 1996, Redemptor Mundi diresmikan sebagai gereja paroki. Model arsitektur bangunannya seperti rumah joglo, yaitu bergaya rumah khas Jawa. Nama dari Gereja Redemptor Mundi cukup berbeda dari gereja-gereja Katolik pada umumnya. Gereja Katolik pada umumnya menggunakan nama dari Santo atau Santa. Namun, nama Redemptor Mundi diberikan oleh Monsignor Aloysius Dipio Aryono yang berasal dari bahasa Latin dan artinya adalah penebus dunia. Paroki Redemptor Mundi dirayakan saat Hari Raya Yesus sendiri, penebus dunia. Ditempatkan hari pestanya sama dengan Kristus Raja. Maka, Hari Raya Redemptor Mundi secara liturgis yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam pada kalender liturgi dirayakan saat tutup tahun liturgi gereja. Puncak perayaan jadi saat Kristus Raja Semesta Alam dan minggu berikutnya memasuki masa Advent. Jadi, pelindung dari Gereja Redemptor Mundi sendiri ialah Yesus Kristus. Dulu, Paroki Redemptor Mundi merupakan bagian dari HKY, Hati Kudus Yesus. Di era 1980-an, wilayah Redemptor Mundi meliputi bagian utara yang memiliki sungai, bagian barat yang ada lintas tol, dan bagian timur yang dibatasi dengan Sungai Pakis. Perbatasan-perbatasan ini mengikuti sungai dari Banyu Urip hingga Gunung Sari. Utaranya sungai termasuk daerah Vincentius, baratnya tol ada Gereja Algon dan Yakobus, dan sebelah timur Redemptor Mundi berdempetan dengan HKY, yaitu Hati Kudus Yesus. Sekarang mari kita bahas struktur organisasi paroki. Paroki ini terdapat 32 lingkungan di dalam pengembalaan pastor kepala paroki yang dibantu oleh rangka Dewan Pastoral Paroki. Dalam DPP tersebut terdapat 4 bidang. Yang ke-1 sumber, yang kedua formatio, yang ketiga kerasulan umum, dan keempat kerasulan khusus. Gereja Redemptor Mundi ini juga memiliki organisasi BGKP, Badan Gereja Katolik Paroki. Karya pelayanan gereja paroki berdasarkan bidang-bidangnya, yaitu Gereja Redemptor Mundi ini memiliki liturgi sebanyak 6 kali. Jadi pada hari Sabtu itu ada misa 1 kali, kemudian pada hari Minggu ada misa sebanyak 5 kali. Dulu pas awal Redemptor Mundi berdiri, awalnya misanya 6 kali pada hari Minggu, tetapi sekarang hanya 5 kali. Pada hari Minggu misalnya ada pada saat jam 6 pagi, jam 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, dan jam 3 sore. Yang dulu pas misanya 6 kali itu, misa ke-6 dilaksanakan pada jam 5 sore. Kemudian pada hari-hari minggu-minggu biasa ada misa bahasa Inggris juga pada jam 10 dan jam 12. Untuk misa pada hari Minggu yang kelima ada misa pakai bahasa Mandarin. Kemudian pada Sabtu kelima ada misa pakai bahasa Jawa, di mana semua doa-doa dan khotbah itu pakai bahasa Jawa dan diiringi gamelan. Untuk kekhasan dari Gereja Redemptor Mundi atau RM ini sendiri ada pada strata sosial ekonominya. Di blok utara RM ini bisa dikatakan bahwa ekonomi ini sulit, tetapi di strata bagian selatan RM bisa dikatakan bahwa ekonomi itu sangat bagus. Dan di RM ini strata sosial ekonominya itu bisa dibilang jauh lebih plural. Nah, selain itu yang menjadi khas yang sangat mencolok di gereja RM yang membedakannya dari gereja-gereja Katolik lainnya adalah mereka ini, ya seperti yang dijelaskan oleh Ryan, mereka ini melakukan liturgi atau perayaan sakramen itu tidak hanya dengan bahasa Indonesia saja, tapi juga
menggunakan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan juga Jawa. Karena gereja RM ini ingin tetap mengikuti pedoman gereja Katolik pada umumnya, tapi mereka ingin juga menyesuaikan dengan kebutuhan komunitasnya yang memang penduduknya itu ada beberapa dari Jawa dan juga Chinese, dan mereka melakukannya dengan sentuhan-sentuhan lokal. Dan yang juga menjadi salah satu kekhasan dari gereja RM ini adalah arsitekturnya yang bisa dikatakan kontemporer dan juga fungsional. Memang bentuk atau arsitektur dari gereja ini mirip-mirip dengan joglo yang mencerminkan kombinasi antara estetika dan juga kebutuhan liturgis. Dan salah satu keunikan dari arsitektur gereja RM ini adalah salah satu lonceng yang dipakai oleh gereja RM ini berasal dari Spanyol, dan menurut narasumber harga lonceng tersebut setara dengan salah satu bangunan yang ada di gereja RM itu sendiri.